Perkenalkan, nama saya Fauzi Krisna Putra, nomor induk mahasiswa 18081629. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit berbagi cerita sebenarnya dari tugas PDK yang instruksinya adalah bagaimana mengatasi rasa bosan saat di rumah saja atau bosan saat stay at home. Sedikit pengalaman yang akan saya bagikan, yaitu cara-cara yang saya lakukan untuk menghindari rasa bosan atau mengatasi rasa bosan selama saya di rumah. Pertama, bosan itu memang sering sekali terjadi pada seseorang yang melakukan kegiatan secara monoton atau secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau tidak pendek. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu merasa bosan karena saya juga banyak beban atau tanggungan dari penerapan kebijakan WFH atau work from house yang memang mengharuskan saya untuk mengerjakan kewajiban saya secara cepat dan tepat. Selain itu, ada juga kewajiban saya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, sehingga salah satu cara saya yang paling utama untuk menghindari kebosanan adalah mengerjakan tugas-tugas itu semua dengan perasaan yang bahagia tentunya, karena bagi saya cepat selesai tugas itu maka semakin cepat santai-santainya, semakin cepat rileks, seperti itu, agar tidak merasa bosan. Setelah itu saya mendengarkan musik sambil main game. Selain itu, mengharuskan kewajiban saya sebagai untuk melakukan WWH atau mengerjakan tugas-tugas kuliah, saya juga terbiasa untuk bermain game-game kecil, tidak hanya game lewat HP, namun game-game lewat PlayStation maupun game-game anak-anak yang kadang-kadang dimainkan bersama keponakan saya di rumah. Selain bermain game, saya juga rutin untuk melakukan olahraga pagi di sekitar rumah, semisal jalan-jalan biasa di depan rumah atau keliling komplek aja bersama tetangga-tetangga. Walaupun kita diinstruksikan untuk physical distancing, namun saya rasa tetangga-tetangga saya juga sudah mematuhi dan kami mengikuti prosedur kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu dengan menjaga jarak. Jadi setiap pagi kami satu komplek itu kadang jalan-jalan bersama namun tidak bergerumbul. Kadang juga di depan rumah atau di sekitar komplek ada lapangan. Terkadang di beberapa titik tetangga-tetangga juga melakukan olahraga ringan yang rutin dilakukan setiap pagi hari. Selain itu, saat kembali ke rumah, saya terbiasa untuk mencoba eksperimen memasak, sebenarnya lebih tepatnya. Ya, agak aneh memang karena cowok suka masak. Bukan suka masak ya. Jadi seperti terpacu atau tertantang untuk membuat masakan atau resep baru. Lah dari situlah ternyata cita rasa masakan seorang pria itu memiliki keunikan tersendiri, dan itu membuat kepuasan tersendiri bagi saya, dan itu salah satu trik untuk menghindari kebosanan yang saya lakukan selama di rumah. Selain hal-hal yang saya jabarkan tersebut, saya juga akan memberikan sedikit tips untuk menghindari kebosanan selain melakukan kegiatan. Hal-hal apa yang perlu dihindari saat berada di rumah agar tidak bosan? Sedikit tips dari saya. Pertama, hindarilah menonton TV. Menonton TV, banyak orang menonton TV untuk menghilangkan kebosanan. Namun, pada saat kita menonton TV, kita akan cepat mencapai titik jenuh karena kita berdiam diri di situ dengan tontonan yang mungkin berganti-ganti, tapi posisi kita adalah pada satu tempat yang sama dengan waktu yang lama, sehingga hindarilah menonton TV terlalu lama. Jadi lebih baik sambil menonton TV atau main game PlayStation ataupun nonton film-film yang memang mempunyai start dan finish atau mempunyai akhir dan awal. Terkadang kalau menonton TV saja ada acara-acara yang tidak kita sukai, maka itu akan mempercepat kita menuju ke titik kebosanan atau titik jenuh. Selain itu, hindarilah juga rebahan saja atau terlalu lama melekat pada kasur. Itu sangat mempercepat kita menuju ke titik kebosanan atau titik jenuh.
alangkah baiknya selama kita di kasur lebih produktif lah, lebih baik. Kalau memang tidak bisa lepas dari kasur, mengerjakan tugas ya di kasur saja tidak apa-apa, atau mengerjakan sesuatu atau WWH di kasur saja tidak apa-apa. Namun jangan sampai di kasur tidak melakukan kegiatan apapun atau cuma tidur guling-guling kanan kiri, jangan seperti itu karena itu akan sangat membosankan. Selain itu, tetap patuhi anjuran-anjuran pemerintah yang gunanya untuk mencegah atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Pertama, anjuran itu yang memang harus dilakukan di rumah adalah menjaga higienitas diri sendiri, higienitas rumah terutama saat bila mana ada tamu atau orang non warga rumah datang, maka kita juga harus saling menjaga atau mengingatkan agar terjaga higienitasnya karena menghindari adanya penyebaran dari coronavirus tersebut. Dari hal-hal tersebut bisa ditarik benang merahnya bahwa setiap manusia atau setiap orang itu memiliki cara tersendiri untuk melakukan antisipasi atas kebosanan yang dialami. Dari saya hanya cukup satu sebenarnya, jangan pernah berpikiran kita bosan. Kita melakukan self motivation atau motivasi diri sendiri bahwa apa yang kita lakukan adalah kegiatan produktif yang bisa berdampak bagi diri kita maupun orang lain. Karena semua itu terjadi karena kita berpikiran selalu bosan. Jadi kebosanan itu dapat dihindari kalau kita berpikiran tidak bosan, seperti itu aja. Caranya macam-macam. Cara tersebut bisa kawan-kawan aplikasikan sesuai dengan apa yang kawan-kawan rasakan. Banyak hal, banyak cara, banyak metode terutama, dan juga agar lebih produktif mungkin teman-teman bisa sambil melakukan kegiatan seperti menulis artikel tentang COVID atau menulis tentang pandangan mengenai coronavirus ataupun membantu atau aktif terhadap upaya pencegahan maupun memutus mata rantai coronavirus tersebut. Dari saya cukup sekian, bila ada tutur kata yang kurang berkenan semoga bisa bermanfaat dan mohon koreksi bila mana ada kesalahan. Dan semoga kita selalu sehat dan saling terjaga, terhindar dari coronavirus, dan tentunya jangan sampai kita menjadi pasien dari COVID-19. Saya host Siti Saputra, nomor induk mahasiswa 18081629. Izin undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.